Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Zafira. Saya merupakan mahasiswa Administrasi Pendidikan dengan NIM 2102904 dari kelas 2B. Di sini, saya akan membahas mengenai menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi supaya tetap terpelihara dan terjaga dan dikenal di kancah internasional. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih kemurnian bahasa Indonesia dan mengapa masyarakat, khususnya kaum remaja, lebih cenderung menggunakan bahasa gaul atau bahasa campuran, dan mengapa bahasa campuran itu bisa terjadi. Kira-kira ada nggak ya dampak dari penggunaan bahasa campuran? Dan bagaimana cara kita untuk mengupayakan atau melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri? Yuk kita simak. Kemurnian bahasa Indonesia. Kemurnian bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang di dalamnya tidak terdapat bahasa campuran dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa dari Sabang sampai Merauke. Dan juga Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, untuk memudahkan masyarakat untuk saling bersengkrama atau berkomunikasi antar suku bangsa. Namun, seiring berkembangnya waktu, sampai sekarang yaitu era globalisasi atau era digitalisasi semakin menipis. Karena banyak sekali masyarakat, khususnya kaum remaja, yang cenderung lebih memilih dengan bahasa gaul atau bahasa campuran untuk mereka gunakan di kegiatan sehari-hari. Nah, mengapa sih masyarakat atau khususnya anak remaja Indonesia lebih cenderung menggunakan bahasa gaul atau bahasa campuran? Nah, di sini saya memiliki salah satu cuplikan yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Yuk kita simak. Menurut budayawan Ridwan Saidi, paduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme. Salah satu faktornya yaitu perdagangan dan pernikahan antar budaya. Lambat laun, pemerintah kala itu juga pernah menertibkan warga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu bahasa Belanda semua, kalau kita bagi kantor-kantor orang-orang itu. Nah, kemudian Inggris itu masuk zaman Orde Baru. Karena zaman Orde Lama walaupun dilarang orang campur-campur bahasa Belanda, dia bilang gua kagak berasa ngomong kalau kagak pakai Belanda. Ya, dia bilang gitu deh. Sementara menurut pengamat bahasa Ivan Lanin, fenomena bahasa anak Jaksel ini disebut campur kode dalam kajian linguistik. Penyebabnya adalah kebiasaan dan pengaruh lingkungan. Kita beruntung bahwa sebagian besar di antara kita itu triglot. Triglot artinya orang yang menguasai 3 bahasa. Kita lahir sebagai saya misalnya orang Minang. Kita menguasai bahasa daerah. Lalu kemudian di sekolah kita mau nggak mau mesti belajar bahasa Indonesia yang bahasa resmi dan bahasa nasional kita. Lalu juga kita juga perlu menguasai bahasa asing agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mancanegara kan. Nah, ketiga bahasa itu harus diperlakukan dengan adil. Ivan pun menambahkan akan lebih baik lagi bila bangsa ini dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tentunya menguasai bahasa asing, which is literally akan menjadi nilai positif. Debbie Astari, Kartika Karman, Jakarta. Lalu, apa sih dampak dari penggunaan bahasa gaul, bahasa campuran, atau bahkan tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia? Karena kita menggunakan bahasa daerah kita. Di sini saya mengangkat 2 permasalahan, yaitu yang pertama, saya berada di lingkungan yang mayoritas adalah suku Sunda. Maka dari itu, mungkin banyak di antara kita yang sering atau terbiasa dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun, ada beberapa teman saya dari suku Jawa, suku Betawi, dan lain sebagainya. Di saat kita sedang berbincang dengan menggunakan bahasa Sunda, ada dari suku Jawa, suku Betawi, atau suku lainnya yang berkata, "Apa sih yang kalian bicarakan? Saya tidak mengerti." Disitulah bahasa Indonesia berperan, yaitu menyatukan bangsa Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia, pasti suku-suku yang lain juga mengerti apa yang sedang kita bicarakan.
Nah, yang kedua adalah jika kita tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kita akan sedikit kesulitan jika kita sedang mengerjakan tugas KTI atau skripsi. Karena mungkin kita akan kebingungan bagaimana sih menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar dalam mencantumkan tugas kita. Lalu, bagaimana sih upaya kita untuk melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama, yaitu meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah diperlukannya adanya undang-undang kebahasaan. Yang keempat, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Dan yang kelima, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia. Yang terakhir itu berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, keberadaan bahasa asing di era globalisasi ini mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan. Era globalisasi merupakan tantangan yang baru bagi bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan bangsa yang rumit. Maka dari itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri, dan salah satunya yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa. Indonesia berhasil membuktikan jati dirinya, yaitu bahwasannya bahasa Indonesia bisa digunakan untuk menyampaikan pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jelas, baik, tepat, dan teratur. Tahukah kalian, di beberapa negara bahasa Indonesia menjadi program studi mereka. Dan di sini saya memiliki cuplikan pandangan orang asing terhadap bahasa Indonesia. Yuk kita simak. Pertama kali aku baca bahasa Indonesia, aku pikir, wow, sepertinya bahasa itu sangat mudah. Betul, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi, plural, gender, dan lain-lain. Kamu tahu, bahasa Prancis lebih sulit daripada bahasa Indonesia. Misalnya, untuk memakai kata kerjanya makan, dalam bahasa Indonesia itu mudah, tapi dalam bahasa Prancis itu lebih susah. Ouch. Oke, bahasa Indonesia mudah sekali untuk orang-orang Indonesia, karena untukku ada beberapa kesulitan. Pertama, pengucapannya enggak terlalu sulit untuk orang-orang Prancis, karena banyak orang-orang Prancis bisa bicara bahasa Spanyol sedikit. Jadi R mudah. Ngomong-ngomong, kalian bisa mengucapkan R Prancis? Seperti Paris, Tour Eiffel, Jakarta. Sesuatu yang sulit juga itu H. Karena dalam bahasa Prancis, H is totally useless. Kita tidak pernah memakainya. Kita enggak bilang happy, kita bilang api. Kita enggak bilang Harry Potter, kita bilang Harry Potter. Aku pikir bahasa Indonesia enggak terlalu sulit, dan aku akan coba bicara bahasa Indonesia lancar segera. Nah, dari cuplikan tersebut kita bisa tahu nih pandangan orang asing terhadap bahasa Indonesia. Menarik bukan? Nah, orang asing aja tertarik nih dengan bahasa kita. Masa kita yang orang asli Indonesia tidak ikut melestarikan bahasa kita? Yuk kita dari sekarang menggunakan bahasa Indonesia dan biasakan diri dengan menggunakan bahasa tersebut. Kita boleh kok menggunakan bahasa gaul atau bahasa campuran, namun biasakan kita seimbangkan dengan bahasa Indonesia agar terbiasa. Hal ini kita lakukan agar bahasa Indonesia tidak tergerus oleh zaman. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih.